Anda kembali di Jurnal Pagi, pemirsa. Sebuah mobil box jatuh dari lantai 4 di PD Pasar Jaya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang tewas seketika sementara seorang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut informasi, peristiwa terjadi saat rekanan sopir bernama Danu mencoba membawa kendaraan yang tengah diparkir. Karena belum mahir, mobil kemudian menabrak tembok pembatas hingga terjun ke lantai dasar. Akibat kejadian ini, seorang pedagang bernama Tabrani tewas akibat tertimpa mobil. Sementara Danu mengalami luka-luka dan saat ini kritis. Kasus jatuhnya mobil box ini masih diselidiki Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Yang di bawah yang tewas. Iya, orang itu dagangnya kalau udah tutup baru dia dagangan gitu. Sedangkan yang di atas supir itu enggak tewas. Siapa? Yang supir yang tadi masih hidup ke rumah sakit, masih tertolong lagi. Mudah-mudahan dia enggak meninggal. Oh, jadi ada dua ya? Supirnya kan satu. Iya. Yang di dalam gitu ya. Yang di dalam mobil. Jadi pas keluar masih hidup, pas dikeluarin dari ini pecah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menargetkan pada tahun 2017 tidak ada lagi bangunan sekolah bobrok yang mengancam keselamatan guru dan murid. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta mendeklarasikan program Sekolah Aman Bencana. Program Sekolah Aman Bencana juga akan menyasar untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini. Fokusnya adalah manajemen penanggulangan bencana di sekolah dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Ahok mengaku malu karena 47% bangunan sekolah di DKI Jakarta tidak layak pakai untuk tempat proses belajar mengajar. Kondisi bangunan yang rusak parah sangat beresiko tinggi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ironisnya lagi, di tengah banyaknya gedung sekolah yang rusak, masih ada sejumlah kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan. Cari yang baik gitu loh. Baru kita bikin lagi program-programnya apa. Sampai SOP bikin. Jadi jangan pikirannya mau ngabisin duit aja. Sekolah nggak ada yang bagus. Masih banyak guru yang bagus-bagus di DKI. Saya ketemu banyak. Cuma kadang-kadang proses seleksi itu dulu tuh agak susah. Nah sekarang kita mulai lapor ke saya siapapun. Mau fitnah, mau surat kaleng. Terkait kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat yang menewaskan 6 warga, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai solusi terbaik antisipasi terjadinya kasus serupa adalah dengan merelokasi warga ke rusun. Ahok berencana membangun rusunawa 16 lantai bagi warga pemukiman padat Tambora. Nantinya warga bakal mendapat 1,5 kali lipat luas tanah mereka. Namun rusunawa tidak dibangun di atas lahan pemukiman tersebut karena luas tanah tidak cukup. Rusunawa akan dibangun di tanah Pemprov untuk kemudian ditawarkan kepada warga. Kita udah tawarkan solusi. Kalau itu tanahnya mereka, kita bangunin apartemen 16 lantai, mereka bisa dapat 1,5 kali dari luas tanah. Jadi katakanlah misalnya luas tanahnya 100 meter. Nanti udah jadi apartemen, mereka kita kasih sertifikat 150 meter. Berarti kalau satu unit 30 meter, dia dapat 5 unit. Nah sekarang masalahnya kenapa? Pertama, kebakarannya juga nggak sampai cukup ukuran apartemen. Kebakaran 2-3 rumah kan nggak cukup bangun apartemen. Terus mereka juga nggak mau ngalah. Nah terus kalau yang ada yang mau, itu di atas tanah orang lain seperti tanah tinggi. Nah jadi solusinya gimana? Solusinya udah kita bangun dulu deh apartemen yang banyak di tanah kita. Udah bangun dulu, nanti orang-orang ini baru kita tawarin pindah. Kalau sekarang nggak bisa, supply-nya harus banyak. Kalau dari damkar gimana Pak? Damkar udah kerja profesional menurut saya. Mereka bisa padamkan. Sekarang gimana? Dia konveksi dalam rumah. Ada bahan yang gampang terbakar. Nah makanya juga nanti masyarakat juga pasti agak marah sama kita. Nanti yang di gang yang sempit, kalau parkir mobil saya mau derek. Itu juga menghambat tengah malam mobil damkar untuk masuk. Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat tertembak saat melakukan penggerebekan sebuah rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah yang digerebek itu diduga dihuni bandar narkoba yang sudah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Penggerebekan Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah rumah di Jalan Bugis nomor 85 Tanjung Priuk, Jakarta Utara mendapat perlawanan dari penghuni rumah FR Selasa dini hari.
Sempat terjadi baku tembak antara FR dengan polisi, menyebabkan 2 orang anggota kepolisian, Bribka Aris Dinanta dan Ibtu Suprihatin menderita luka tembak di bagian dada dan lengan kiri, sebelum akhirnya FR berhasil ditangkap. Pada dinding pintu dan kaca rumah masih terlihat sedikitnya 10 lubang bekas tembakan. Ketua RT Sutomo membenarkan dalam penggerebekan rumah itu terjadi baku tembak sampai terdengar 15 kali. Ia menuturkan penghuni rumah inisial FR dikenal tertutup dan tak pernah bergaul, bahkan terus rumahnya sering nampak gelap. Hanya orang minta tolong, suara minta tolong sama Allahu Akbar, ternyata ada di sini. Itu bapak situ yang tahu, ketembak, darah. Oh, dari yang ada. Saya turunnya ke polisi. Terduga teroris bom Sarinah dengan cepat tidak lepas dari upaya sigap Pamen Pusdik Pol Air AKBP Untung Sangaji yang berhasil menembak 2 pelaku terduga teroris Kamis lalu. Seperti apa sosok AKBP Untung Sangaji? Berikut liputannya. Saat teror bom dan baku tembak terjadi pada Kamis lalu, ada sesosok pria berbaju putih di depan gerai Starbucks yang menembak ke arah jalan. Banyak yang bertanya-tanya, siapa pria ini? Polisi atau pelaku teror? Ternyata pria ini adalah seorang perwira menengah Pusdik Pol Air Mabes Polri, AKBP Untung Sangaji. Sesaat sebelum bom meledak, AKBP Untung Sangaji sedang minum kopi bersama rekan-rekannya di sisi kiri gedung Sarinah. Saat itu, ia dan rekan-rekannya ditugaskan untuk berjaga di luar ring Istana Kepresidenan. Setelah mendengar dentuman bom untuk pertama kalinya, AKBP Untung Sangaji langsung menghampiri sumber ledakan dan menemukan 3 korban tergeletak di depan pos polisi. Ia kemudian menemukan pelaku dan menembak kaki pelaku. Walau hanya dengan kelengkapan alat yang dibawanya, bagi mantan anggota Bareskrim ini yang terpenting adalah para pelaku teror dapat segera dilumpuhkan sehingga korban tidak lagi berjatuhan. Saya lebih bilang, ayo kita lindungi kombes di belakang. Abang perintahkan, apa yang perlu diperintahkan, perintahkan bang, saya ambil tindakan. Tamat, backup. Harusnya itu Bang Mukti sama itu juga mengambil tindakan, cuma karena Bang Mukti kan punya pelor kecil. Semua tidak khawatir, semua mengambil bagian dengan segala sistematis yang ada. Aksi AKBP Untung Sangaji adalah salah satu contoh kesigapan aparat dalam menjaga keselamatan masyarakat. Keputusan untuk melakukan tindakan cepat membuat 2 di antara 5 pelaku teror lumpuh dan korban dari masyarakat sipil tidak semakin berjatuhan. Tim Liputan. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction. Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga ledakan bom yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga sejumlah proyektil. Tadinya kami bisa melihat jelas beberapa barang-barang yang akhirnya sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga sempat rekan kami menemukan proyektil peluru yang berada di Gedung Jaya, di halaman parkir Gedung Jaya.
yang berada sekitar 10 meter dari lokasi tempat terjadinya perkara. Tadi sebelumnya juga lokasi ini sempat didatangi oleh Wakapolri, Komjen Pol